Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini aku mau bawakan sebuah wawancara eksklusif antara Darmian dengan media yang namanya Cronace di Spogliatoio. Tapi sebelum itu aku mau promosi dikit. Ini ada beberapa link produk dari Shopee. Siapa tahu ada yang menggugah minat kalian. Oke, silahkan dicek di bawah ini. Oke, atau kalau nggak ada yang kalian minati, ada juga beberapa merchandise yang berbau Inter, yang bertema Inter atau bertema bebas di toko Ngomin di Cipta Lokal. Linknya ada di deskripsi ini iklannya. Dari tadi udah geser-geser terus. Oke, nah langsung saja dalam wawancara komprehensif dengan Cronace di Spogliatoio yang dilansir FC Internews, Darmian, aku tutup aja ya. Darmian mendiskusikan beberapa topik termasuk final Liga Champions di 2023. Oke. Ini wawancaranya lumayan menarik dan lumayan panjang, makanya aku bikin satu konten khusus bahas ini aja. Kekalahan di Istanbul itu menyakitkan, kata Darmian. Tapi saya harap bagi kami, bagi saya dan Inter akan ada kesempatan berikutnya. Terkadang kekalahan mengajarkanmu lebih banyak daripada kemenangan gitu. Nah, itulah kasusnya untuk kami, terutama mempertimbangkan bahwa apa yang terjadi sesudahnya gitu loh. Kan setelah kalah di final tuh kita sangat dominan di Serie A dan mendapatkan bintang kedua gitu. Kalah di final Liga Champions memberikan kami kesadaran yang sekarang kami tunjukkan di lapangan. Itu adalah hari yang sangat spesial bagi sebuah karir. Jadi ya tidak sering kamu mendapatkan kesempatan seperti itu. Sayangnya hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginan kami di Istanbul, walaupun performa yang bagus dari kami. Ketika kamu kembali ke rumah, susah untuk duel. Duel itu kalau diterjemahkan sebenarnya gini jadinya, mencerna apa yang terjadi. Kamu membawanya, kamu terus kepikiran selama beberapa waktu. Jadi ya musim panas ini tidak mudah. Tapi dengan dukungan dari keluarga yang selalu ada di sisi saya berhasil melewatinya. Maksudnya bisa move on lah dari kesedihan gara-gara kalah itu. Kemudian di musim berikutnya sangat krusial, sangat penting untuk melanjutkan dari mana kami berhenti dan bekerja untuk mencapai second star atau bintang kedua. Nah, kemudian komentar dia tentang Inzaghi adalah sebagai berikut. Inzaghi adalah pelatih yang hebat dan bahkan sebagai seorang manusia dia lebih hebat lagi. Sangat perhatian terhadap segala hal. Dia selalu meyakinkan, bukan meyakinkan sebenarnya, memastikan. Nah, aku cari kata satu itu. Dia memastikan semua merasa terlibat dan semua merasa penting di dalam grup. Ini adalah sebuah lingkungan yang membuatmu ingin memberikan segalanya bagi tim dan untuk membantu tim, bagi pelatih juga untuk mendukung pelatih. Dan kemudian dia juga komentarnya agak menarik nih. Rekan-rekan saya berkata bahwa saya membawa keberuntungan, atau mungkin saya adalah orang yang sangat beruntung. Dalam suatu pertandingan saya membuat Inter mendapatkan penalti, tapi rekan-rekan saya sangat tenang. Mereka bilang, jangan khawatir, Darmian yang menyebabkannya. Dia pasti miss, pasti penaltinya gagal. Dan pada akhirnya Henry benar-benar gagal mencetak gol dari penalti itu. Jadi pertandingan itu adalah kayak roller coaster dan ternyata menjadi salah satu pertandingan yang krusial untuk memenangkan bintang kedua. Ini tentang pertandingan di musim lalu. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Ya, sebagian karena kerja keras kami dan sebagian juga berkat keberuntungan saya. Dia bercanda ini. Nah, oke, sekarang serius. Saya percaya bahwa keberuntungan itu adalah sesuatu yang kamu tarik, yang kamu sebabkan dan kamu ciptakan melalui
tindakan sehari-hari, dia bilang begitu. Membangun grup yang kuat, yang solid, yang get along itu, yang akrab, saling cocok lah satu sama lain, adalah hal yang fundamental untuk mencapai tujuan yang tinggi. Saya mengalaminya ketika saya pindah ke Inggris. Jadi saya mengerti seberapa sulit bagi pemain itu untuk beradaptasi di negara yang baru dan di kultur yang baru. Bahkan hal-hal kecil seperti membantu dengan housing, maksudnya housing itu ya kayak bikin kayak beli furnitur, kayak mengisi rumah, bikin dekorasi, kayak nunjukin ini loh ada tukang dekorasi bagus kayak gitu, maksudnya berkaitan dengan rumah, dan menyarankan tempat yang bagus untuk makan. Itu adalah momen-momen di mana kamu bisa membantu. Gila, ini yang salah satu yang dibilang bisek. Saya dari awal sudah merasa seperti di rumah, karena orang-orang seperti Darmian ini benar-benar mau menyambut gitu loh, kayak mau ngayomin lah istilahnya. Nah, Darmian dia adalah pemain yang sebenarnya muncul dari Akademi Pemain Muda AC Milan, tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya di level senior. Apakah saya seorang nerd di sekolah? Tahu kan nerd ya, nerd yang pakai kacamata, yang kayak timid, kayak nggak bisa bergaul kayak gitulah. Ya sedikit, dia bilang gitu. Saya tumbuh di lingkungan kota kecil di Rescaldina namanya. Kemudian saya bergabung dengan Akademi Muda AC Milan yang merupakan benar-benar sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan, dia bilang. Behavior atau sikap itu sangat penting. Mereka ingin kamu menyeimbangkan antara sepak bola dan sekolah. Jadi ya kita semua tahu betapa sulitnya untuk mencapai top level. Orang tua saya selalu berkata, kami beruntung karena kamu adalah anak yang baik. Maksudnya nggak nakal, nggak suka bikin masalah kayak Balotelli. Bahkan sekarang saya memiliki ketertarikan terhadap desain dan fashion. Nah, kalau kawan-kawan ingat di sekitar mungkin 6 bulan lalu lebih kayaknya ada wawancara siapa pemain yang paling modis di Inter Milan, itu yang jawab Barella apa siapa, Drama Darmian muncul. Dan kalau kawan-kawan lihat di kayak pada saat dia datang ke tempat latihan, dia tuh selalu necis, pakai jas, pakai dasi lengkap, habis itu baru ganti pakai baju olahraga. Memang dia katanya memang tertarik dengan fashion. Sebagai seorang anak, saya dulu mengisi sebuah kuesioner. Apa yang kamu inginkan atau profesi apa yang kamu ingin lakukan saat kamu tumbuh besar? Dan saya menulis pembuat pizza. Ini apa hubungannya coba? Tapi saya nggak tahu kenapa saya tulis itu. Mungkin karena saya suka makan pizza. Buat pizza taruh jadi sepak bola. Bayangkan kalau jadi tukang buat pizza paling gajinya berapa? Paling 20 juta sebulan. Untuk di Itali loh ya, 20 juta di Eropa itu nggak banyak. Sebagai pemain sepak bola, untung nggak jadi pembuat pizza deh. Ketika saya menandatangani kontrak bergabung dengan United, saya menemukan bahwa di pertandingan away, pertandingan tandang, anggota keluarga itu tidak mendapatkan tempat duduk, maksudnya tidak dipesankan tempat duduk gitu. Jadi mereka harus duduk bersama dengan fans, maksudnya tidak dapat tempat VIP gitu. Pertandingan pertama saya adalah derby melawan Liverpool. Saya bertanya pada partner saya, maksudnya kepada istri lah ya, lihat, ini adalah game yang sangat intens, kamu benar-benar mau datang gitu ya, karena tau lah ya MU dengan Liverpool gimana sejarahnya kayak gitu. Dan dia kemudian bilang, ya tentu saja saya mau datang. Nah, dia datang dengan mobil dengan yang right hand drive, kayaknya di Inggris itu setir kiri deh, tapi di Italia itu setir kanan kalau aku nggak salah. Makanya dia mention ini, dia datang dengan mobil yang setir kanan dan duduk di section away bersama fans. Di Inggris, kultur sepak bola itu memberikan tekanan yang lebih sedikit kepada pemain. Beda dengan di Italia ternyata.
pada minggu pertandingan, maksudnya during the week, bukan pada minggu pertandingan, pada saat bukan ada pertandingan gitu, sepanjang minggu, orang-orang itu berbicara lebih sedikit tentang football, tentang sepak bola. Jadi kemudian di akhir pekan barulah mereka pergi ke stadion, barulah mereka fokus dengan football. Kalau di Italia itu kayaknya ya sehari-hari orang ngomongin sepak bola melulu kayak gitu. Nah, saya mendapatkan sedikit hujan, tapi itu adalah fantastis, experience yang benar-benar memperkaya diri saya. Kepindahan itu adalah suatu langkah yang penting bagi karir saya, dan saya mengembrace, menjalaninya dengan antusiasme yang tinggi. Saya telah memiliki pemahaman dasar tentang bahasanya, jadi ya saya tidak terlalu mengalami masalah untuk beradaptasi. Saya berusaha berbicara bahasa Inggris dari awal, yang mana hal ini sangat membantu saya. Dan saya juga menonton show-show simple seperti kartun yang sangat membantu, dan juga klub menyediakan tutor. Tapi pengalaman yang paling berharga adalah ada di locker room. Iya benar sih, jelas di locker room. Ketika saya tiba di Manchester, saya mendapati dunia yang benar-benar berbeda. Wih. Di Italia sedikit pemain yang memiliki sosial media. Di Inggris, di hari pertama saya, mereka menyuruh saya untuk membuat akun Instagram. Oh, malah disuruh ya, dan saya diminta berpartisipasi dalam inisiatif komersial. Oh, tapi kayaknya kalau sekarang udah beda. Semua pemain mau di Italia, mau di Inggris, sekarang semua udah punya sosial media sendiri. Jadi apa yang kelihatan normal sekarang, waktu itu tidak demikian ya. Benar kan? Kalau sekarang normal semua pemain punya sosial media, kalau dulu enggak. Jadi ya ada banyak proyek komersil. Jadi ini adalah, waktu itu adalah dunianya sangat berbeda dengan sekarang ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan ketika itu, ketika dia ya umur 20-an itu. Ya iyalah, waktu itu paling ada Facebook aja, Instagram baru-baru aja kan. Kemudian di tahun-tahun berikutnya Pogba dan Ibrahimovic bergabung dan mereka adalah superstar media, bahkan kebangetan, terutama Pogba. Kalau Ibrahimovic dia memang aura superstarnya oke, di media dia muncul sangat tinggi, engagement dan segala macam, tapi di lapangan juga dia perform. Kalau Pogba, wadah. Nah, sekarang ini di usia 35 tahun, Darmian ada di penghujung karirnya. Dia bisa saja menggantung sepatunya di Giuseppe Meazza, bisa pensiun di Giuseppe Meazza. Saya selalu merupakan fan Inter. Oh, fan Inter ternyata dia. Seiring dengan kamu tumbuh, pada akhirnya kamu harus menempatkan hal itu di sisi dan fokus di lapangan. Saya akan sangat senang jika bisa mengakhiri karir saya di Inter. Oh, ini maksudnya kenapa dia sebenarnya fans Inter tapi dia bergabung dengan Akademi Muda Milan, karena ya mungkin ya kesempatannya ada di sana gitu, bro. Nah, saya menyadari bahwa momen itu tidak akan terlalu lama dari sekarang. Ini akan berarti banyak buat saya, dan saya akan selalu memberikan segalanya yang terbaik dan melakukan apapun yang saya bisa lakukan. Setelah pensiun, nah apa yang akan kamu lakukan setelah pensiun kan gitu? Saya tidak yakin. Tapi peran sebagai eksekutif menarik minat saya. Wih, kayaknya dia nggak tertarik jadi pelatih ini, pinginnya jadi eksekutif kayak Marotta gitu. Saya ingin berkecimpung tetap di dunia sepak bola, walaupun saya tahu dengan pasti saya tidak mau menjadi pelatih. Wah, kan baru aja aku bilang. Aku belum baca loh ininya interviewnya. Karena aku membaca dari omongnya kayaknya dia enggak pengen jadi pelatih. Ternyata kalimat berikutnya dia bilang, "Ya, saya tahu dengan pasti bahwa saya enggak mau jadi pelatih." Dunia manajemen menarik minat saya karena saya belum pernah terlibat di dalamnya, dan saya tertarik untuk mengetahui dinamikanya. Wih. Iya sih, manajemen itu menarik sebenarnya. Saya akan mengambil course atau kursus yang relevan. Ya, menambah pengetahuan saya. Saya tahu pengetahuan yang berharga itu sangat penting, dan kemudian melihat
kesempatan apa yang akan ada yang tersedia untuk saya gitu. Kemudian ditanya juga tentang personal life dia, tentang kehidupan personal. Bagaimana tantangan sebagai seorang pesepak bola dan juga sebagai seorang orang tua. Dia menjawab, wah ini adalah topik yang tidak terlalu banyak mendapat atensi di sepak bola. Iya sih, jarang ada yang nyebut soal gimana rasanya jadi seorang bapak sekaligus bermain bola ya. Menjadi seorang ayah mengubah hidupmu. It's amazing, sangat luar biasa rasanya memiliki anak, untuk membesarkan mereka dan membimbing mereka melalui untuk hidup dalam perjalanan hidup. Menjadi seorang ayah mengubah saya. Itu tidaklah mudah menjadi seorang orang. Iya benar, aku ngerasain sangat tidak mudah bro. Kayak tadi anakku ngadu, tadi didorong sama Sena sampai rumah. Oh ya bilangin jangan nakal Toto. Sorenya baru istriku tahu, marah-marah langsung. Ternyata ada luka di ininya. Aduh langsung ternyata kirain cuma didorong biasa aja, ternyata sampai jatuh. Sampai luka itu kan berarti kebentur ini kan, kebentur beton atau apa gitu, karena kan pakai baju. Dan itu dekat dengan tulang punggung. Wih lumayan ngeri juga. Tapi enggak sih, kayaknya enggak apa-apa. Terus dia bilang, tapi Wawa nggak nangis Pak. Terus Wawa lawan. Oh bagus, berarti bukan, nggak akan jadi korban bully nanti karena bisa ngelawan kayak gitu. Sorry ngelantur. Lanjut. Jadi tidak mudah menjadi orang tua, terutama dengan adanya pertandingan, travel dan training camp. Kami sering menghabiskan waktu away dari jauh dari orang yang kami cintai. Dan kemudian kami memang memiliki waktu luang dan kami mendedikasikan seluruhnya untuk mereka. Maksudnya yaitu untuk keluarga gitu. Saya memiliki 2 anak dan saya berusaha untuk tidak memperlakukan mereka secara berbeda. Anak pertama jelas merupakan anak yang paling spoiled. Spoiled itu tahu artinya? Spoiled itu maksudnya yang paling dimanja, biasa anak pertama memang gitu. Kemudian yang kedua mengikuti jejak kakaknya, mengikuti arahan kakaknya ya. Jelas ya, adik nurut sama kakak. Memang apalagi di timur memang budayanya kayak gitu, adik mesti nurut sama kakak kan gitu. Jadi saya tidak khawatir dengan dunia kebapakan atau sebagai orang tua gitu. Tapi saya memang memiliki banyak pertanyaan karena saya sebelumnya adalah anak satu-satunya, anak tunggal tanpa pengalaman sama sekali. Ketika anak pertamamu lahir, kamu belajar dengan sangat cepat dan itu adalah proses yang sangat luar biasa. Kamu membantu mereka untuk tumbuh, tapi sebaliknya mereka juga membantu kamu untuk tumbuh. Gila, aku agak merinding sih. Bener bro. Ini sorry yang ngelantur dikit. Aku juga merasakan banget ketika punya anak, ketika merawat anak itu. Aku kan sebenarnya aku punya anak itu di usia yang sudah agak ini ya, udah di atas 35 lah ya. Aku ngerasa udah kayaknya sebagai manusia udah segini, udah pertumbuhanku itu udah selesai, terutama secara mental. Kita ngomongin secara mental. Tapi ketika punya anak ternyata selama ini aku masih, dalam tanda kutip, ternyata selama ini aku masih kecil. Setelah punya anak aku merasa aku bener-bener beda. Kalau kawan-kawan yang punya anak pasti ngerti apa yang aku omongin, tapi aku agak kesulitan mengungkapkannya dalam kata-kata. Ini kayak it catch me off guard gitu. Aku nggak menyangka bakal ada line ini dia. Benar bro, kalau kawan-kawan yang sudah punya anak pasti ngerti apa yang aku maksud itu. Kalau mungkin yang belum punya anak ya kalian akan merasakan nanti. Sorry ngelantur. Oke, kita lanjutkan. Ini bagus untuk semua orang. Ya kamu memang kehilangan waktu tidur, tapi kamu membayarnya saat training camp. Kedua anak saya memiliki Leo di nama tengah mereka. Ini bener banget bro. Ketika training camp itu memang kita lebih capek, tapi kita dapat tidur yang cukup. Tapi kalau namanya merawat anak bro, kita capeknya tuh beda capeknya, karena malam kebangun lagi, nangis, ganti popo, minta susu, itu benar-benar melelahkan. Makanya tapi kemudian you catch up, artinya kamu membayarnya pada saat training camp, karena kan away dari anak kan nggak perlu begadang lagi.
kami suka nama Leonardo dan itu ya kebetulan aja. Ketika kami membeli rumah kami yang ada di pinggir pantai, salah satu pintu rumah itu memiliki plakat yang bertuliskan Leo. Ini rasanya memang ditakdirkan seperti itu. Wah, ini ternyata percaya ini juga ya, kayak baru beli rumah sih kata Leo. Wah, ini takdir anaknya harus nama Leo juga. Ada aja. Kemudian dia menambahkan, Darmian menutup interview dengan menjelaskan pendiriannya atau pendapatnya tentang persepsi umum terhadap pemain sepak bola profesional. Saya tumbuh di locker room atau di ruang ganti yang penuh dengan legenda, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Mereka adalah pemain yang luar biasa dan manusia yang sangat luar biasa. Ini maksudnya di luar sepak bola, maksudnya yang seperti dibilang ya Inzaghi itu adalah sebagai sosok lelaki, sebagai sosok orang manusia itu juga dia humanity-nya itu bagus sekali gitu. Nah, walaupun ruang ganti sekarang telah berevolusi, tapi keinginan untuk tetap bersama itu tetap kuat di generasi sekarang ini. Fondasinya adalah memiliki grup yang sehat. Ini bukan maksudnya sehat tidak sakit, tapi sehat secara mental. Maksudnya kita tidak ada pemain yang toksik kayak gitu, pemain yang suka bikin onar kayak gitu maksudnya. Nah, itulah mengapa saya selalu berusaha menyambut pemain baru. Saya selalu berusaha menjadi diri sendiri, entah itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Siapa diri kamu di luar lapangan itu tercermin pada saat kamu perform gitu. Maksudnya ya kalau kamu orang yang disiplin, orang yang tidak suka neko-neko, kemungkinan besar kamu bakalan bagus di lapangan ya. Nggak suka kayak nakal gitu, nggak suka kayak bikin masalah, suka koleksi kartu merah, nggak kayak gitu. Jadi siapa diri kamu di luar lapangan itu akan tercermin dari performa di dalam lapangan. Jadi kalau orang-orang kayak Pepe yang doyan koleksi kartu, kita tahulah di luar lapangan kayak gimana kehidupannya. Pasti orangnya doyan berkelahi kayak gitu mungkin maksudnya. Nah, kami semua adalah orang normal dengan masalah masing-masing dan emosi masing-masing. Dari luar mungkin orang melihat kami seperti robot, tapi sebenarnya kami hanyalah manusia biasa. Manusia biasa. Faktanya saya percaya bahwa adalah suatu hal yang bagus untuk diapresiasi dan diakui untuk siapa kamu sebenarnya gitu bro. Bagus kata-katanya ini. Darmian ini terus terang aku dulu pernah bilang bahwa pemain yang sangat tidak menonjol, tapi aku suka pemain ini, bisa diandalkan, terutama secara bertahan dia sangat jarang melakukan kesalahan, which is important. Hal terpenting bagi pemain ketika bertahan, bahkan untuk pemain bertahan pun, adalah tidak melakukan kesalahan. Kalau pemain menyerang nggak apa melakukan kesalahan, bahkan ibaratnya taking risk. Tugas pemain menyerang itu adalah mengambil resiko, tapi tugas pemain bertahan adalah meminimalisir resiko. Itu benar-benar berkebalikan dan kelihatan dari tingkah laku Darmian. Dia kan bilang gimana perilaku kamu di luar lapangan itu akan tercermin dalam performa, dan kelihatan kan. Dia jarang nyerang, artinya apa? Kenapa dia jarang nyerang? Dia nggak mau ambil resiko nanti kecolongan kena serangan balik. Dia tidak berani meninggalkan pos dia, dan kelihatan gitu sih bro. Oke, itu dulu, ini sebuah interview yang sangat bagus, eksklusif. Walaupun aku tahu mungkin Darmian tuh nggak banyak ininya ya, fansnya nggak banyak, tapi menurutku ini adalah sebuah interview yang bagus. Ada life lesson juga yang bisa kita petik dari interview ini. Semoga bisa dinikmati. Oke, ciao guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao ciao.